Selamat siang CGV Grand Indonesia. Selamat siang kepada seluruh hadirin dan juga tentunya selamat siang kepada seluruh rekan-rekan media. Senang sekali ya Jihan hari ini. Saya Raffi Sarinugraha bersama rekan saya. Dan saya juga Jihan Amirah. Saya di sini juga selaku bagian dari Humans Perfumery. Dan hari ini bersama-sama kita akan segera menyaksikan Secret Launching IHP. Boleh tepuk tangannya semuanya. Oke. Hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang tentunya sudah spesial banget, yang sudah berkenan hadir di acara kita pada siang hari ini. Betul, ada Mungkin siapa aja tuh? kita sapa satu-satu ya. Selamat siang kepada staf ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat siang juga kepada Direktur Utama Sarina, Ibu Feti beserta tim. Selamat siang kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Selamat siang juga, hari ini karena acaranya spesial, jadi banyak tamu undangan spesial. Ada Ian Hugen, ada Irish Bella, ada Gerald, Syedsadila, Hando Kocung, Christian Sugiono, Aiman Alatas, Iben, Rivaldi Pratama atau biasa terkenal Bondol, ada Aul dan ada Liv Jangki juga, ada Kevin Nguyen, Gilang Seya. Dan tidak kalah penting, kita sudah kehadiran super partner Human Indonesia, PT Barka Abadi dan juga PT Monarch Multi Industri. Tentunya di sini juga banyak dari tim Humans Perfumery, ada 30 orang lebih. Tadi kalau teman-teman lihat di luar ramai sekali, dan juga kerabat beserta keluarga tim Humans Perfumery. Dan kita juga sudah kehadiran brand partner Dan Blank, Aposkin, Zap, Skin Game, Halodoc dan Things Untouched. Dan terakhir tentu juga kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman media. Ada dari Volkatif, Volix Media, dan USS Fit. Oke Jihan, Secret Launching IHP, Secret. Kayaknya hari ini temanya misterius banget ya. Banyak secret-secret yang nantinya akan di-reveal satu-satu. Betul? Betul. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bisa langsung menyaksikan bersama-sama. Betul. Video pembuka yaitu video spesial dari Humans Perfumery. Boleh tepuk tangannya teman-teman semua? Kita nggak akan berhenti sampai di sini. Since the day humans was born, we had one mission. We want humans to be the perfume brand that you are proud of. Kita ingin kamu bangga ketika kamu pakai humans. And it's not easy. So we work really hard to make it happen. Well, we made it to the top 5, we got the award, etc, etc. But is it enough? No. We have bigger dreams. Kadang kita takut, kadang kita mulai ragu. Tapi saat itu terjadi, kita ingat satu hal. We believe in you. So if you love our perfume, everyone in every other country, they should love it too. Welcome to the new chapter of our story. Kita mau kamu yang denger ini sekarang jadi bagian dari cerita ini. But what is the story? Here's a secret. There is one thing. Sebentar lagi. So we're gonna need your help. And please, I beg you, pay attention. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Humans. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, ada beberapa hal yang perlu kita ingat bersama-sama. Protokol kesehatan untuk dapat terus menjaga jarak selama sanitizer secara berkala dan juga selalu gunakan masker setiap saat. Hanya boleh dilepas saat akan sniff atau mencium wangi dari produk kita. Tentunya aku juga mau mengingatkan, mungkin di sini teman-teman yang datang di sini kan spesial. Hari ini kita acaranya kalau kita sebutnya secret launching. Betul. Jadi banyak hal yang di sini sebenarnya belum boleh di-reveal di luar. Jadi aku mau mengingatkan untuk seluruh tamu undangan, kalau mau ambil proses dokumentasi tentunya boleh banget, tapi boleh di-save sampai nanti setelah Humans secara official mengeluarkan apa sih yang hari ini kita launching. Betul. Begitu. Jadi acara hari ini benar-benar khusus untuk tamu hadirin yang kita undang di CGV Grand Indonesia pada siang hari ini. Betul. Nah, Bang Rafis, kalau misal kata orang Betawi, Apa tuh? tak kenal maka tak sayang.
Jadi karena hari ini kita mau ngobrolin tentang humans, aku mau cerita sedikit sekali ya. Boleh. Kayak 2 tahun ini tuh humans ngapain aja sih? Oke. Mungkin teman-teman aku mau cerita sekitar 5 menit. Jadi kalau teman-teman tahu humans tuh berdirinya kapan sih? 2 tahun yang lalu. Kalau misalnya kita lihat dulu, mungkin kalau teman-teman scrolling ke humans yang paling bawah, ini first post kita. Ini dari 3 co-foundernya masih ngobrol-ngobrol mau bikin brand lokal parfum pertama. For your information, sebenarnya Humans salah satu pencetus brand lokal parfum di Indonesia kali ya. Nah, boleh tepuk tangannya. Boleh tepuk tangannya. Nah, dulu awalnya mulai dari starter pack yang masih kayak gini. Kalau teman-teman sekarang lihat starter packnya sekarang udah keren abis. Dari printing, botolnya besi dan lain-lain. Tapi kita dulu mulainya dari kayak gini. Everything start from scratch juga. Terus habis itu kita dulu awalnya keluarin ya parfum-parfum cowok, ada alpha, beta, delta, dan theta juga. Tapi akhirnya kita ngeluarin salah satu parfum yang sebenarnya sampai sekarang pun jadi best seller banget. Kalau teman-teman tahu di sini mungkin teman-teman banyak yang udah pakai Humans, ini Orgasm parfumnya. Terus habis itu selanjutnya kita juga tentunya, nah ini video Orgasm. Sampai sekarang penjualannya setiap bulan mencapai sampai ribuan, sampai puluhan ribu. Dan orang-orang kalau misalnya mengenalnya nih parfum Orgasm ini, mbak-mbak SCBD, mbak-mbak berkarir, mbak-mbak sukses tuh wanginya ini, wangi Orgasm. Ini salah satu yang bikin Humans tuh jadi mulai terkenal di mana-mana, terkenal di Twitter, banyak yang ngomongin. Discover, embrace, express, celebrate, love yourself. Di sini ada yang pakai parfum Orgasm, ada yang pernah pakai parfum Orgasm? Gak boleh pakai parfum ya? Humans, orgasm. Nah itu salah satu bisa dibilang tipping point pertama Humans. Dan akhirnya kita lanjut lagi jalan setelah bikin parfum untuk Humans aja, kita juga nggak lupa collab-collab. Salah satunya adalah kita bikin parfum bareng Volkatif. Mungkin salah satu undangan Volkatif hadir hari ini. Ini waktu itu campaign yang dibawakan adalah generasi Y, yaitu generasi kita saat ini patutnya memang mempertanyakan banyak hal, sampai waktu itu Mbak Najwa Shihab juga bantu campaignnya. Dan yang gak kalah lupa, salah satu kolaborasi terbesar kita juga, yang mungkin waktu itu bikin heboh di Twitter karena waktu itu CEO kita nge-tweet banyak, yaitu kolaborasi sama Mas Christian Sugiono yang mungkin hari ini hadir juga, yang terjual kurang lebih 1.600 pieces dalam kurang dari 30 menit. Ini salah satu biggest achievement juga kita di tahun 2021. Tapi sebenarnya apa sih yang mau kita sampaikan hari ini? Kita Humans udah berjalan 2 tahun. Kita udah mengeluarin 9 produk yang tadi beberapa udah aku jelasin juga. Tim kita udah membesar banyak banget, udah sampai puluhan tim dari cuman bertiga co-foundernya. Dan kita udah acquiring 150.000 lebih customer kita yang luar biasa. Tapi kita nggak berhenti sampai di situ aja. Kita juga tahun lalu dapat winning best local fragrance dari Female Daily, Orgasm kita. Terus habis itu, dan ini salah satu topik yang baru aja diomongin, yaitu brand parfum Humans bisa masuk top 5 bersaing dengan brand-brand internasional gitu. Boleh. Tapi apakah kita stop sampai di situ aja? Tentunya enggak. Kalau misalnya di sini aku tahu ada beberapa teman-teman special invitation yang tahu tentang brand ini. Kita awal tahun ini ngeluarin sister brand pertama kita, adik kecil kita disebutnya. Di tahun awal 2021 akhirnya dia lahir. Terus habis itu pertama kita mikir kayaknya nggak akan berhasil karena waktu itu banyak orang yang nggak tahu tentang red diffuser dan lain-lain. Tapi akhirnya 10 bulan sekarang udah lewat dan What if we could make your home sekarang a kita better udah place? ngeluarin To make 3 you sleep produk red better. diffuser, kita baru To aja make you ngeluarin work room better. and linen spray, To dan make kita you udah live banyak banget juga
apa ya, ngobrol sama orang-orang, ngobrol tentang home fragrance. Because every room Karena ya deserves ini its own kita special ngerasa scent. di humans kita nggak pernah ngerasa cukup gitu untuk bikin sesuatu. Sampai akhirnya ya udah sekarang ini sih sebenarnya nothing ya, tapi kayak kita udah mau mencapai 100.000 followers, yeay gitu. Tapi kayak apakah ini yang paling penting? Sebenarnya enggak. Tapi apa yang paling penting? Sekarang di Humans dan di Home of Humans kita udah mengharumkan hampir 30.000 rumah di seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya kita udah ngomong, oke, Humans udah melakukan ini, itu banyak. Salah satu yang mau aku sampaikan hari ini adalah kita nggak nyampe di situ aja, but we're not stopping there gitu. Terus apa? Di hari ini yang mau disampaikan adalah ini, so what's next Humans? Maka dari itu hari ini akan ada 3 co-founder Tiga kita yang co-founder yang spesial. sudah hadir di sini bersama kita, Betul. yang akan menjawab tentunya ke depannya Humans ini akan dibawa kemana. Betul. Kalau gitu langsung saja salah satu hal yang akan kita lakukan di 2022 akan dijelaskan sama co-founder kita yang cantik, satu-satunya co-founder kita yang cantik. Langsung saja kita Kita panggil. panggil bersama-sama untuk dapat ke depan. Karina Inandindia selaku Chief Product Officer. Halo everyone. Akhirnya hari ini kita bisa ada gathering di sini. Jadi kenalin, aku Karina Inadindia. Di Humans aku salah satu co-founder yang in charge of product development. Jadi aku Chief Product Officer dari PT Hadir Mengharumkan Nusantara. Karena kita kan punya Humans dan juga Home of Humans. So hari ini mungkin gak terlalu banyak sih yang bakal aku sampaikan. Dari pertama kita bikin Humans, kita selalu nempatin satu core value. Apa sih core value-nya dari Humans? Core value dari Humans adalah inovasi. Kenapa inovasi? Karena kita selalu beranggapan kalau suatu brand gak ada inovasinya. There's no innovation, there will be death. Kenapa? Karena ketika kita stop untuk inovasi, kita kehilangan soul kita. So, salah satu soul dari Humans, salah satu core value dari Humans adalah inovasi. So, di tahun 2021 ini sebenarnya dari 2020 juga udah kayak menggali. Ketika kita mau bikin inovasi, kita harus cari problem. Problemnya apa sih? Oke, salah satu problem yang kita lihat di market adalah di dalam industri, terutama body care. Oh, aku jadi spill body care. Di dalam industri personal care, body care, itu we're getting less and less innovation and more like harganya makin perang harga. Sehingga akhirnya kita terjebak hampir di commodity trap. Ini bahaya. Kenapa? Karena semakin kita mengejar untuk nge-price harga, semakin kita stray away dari customers, stray away dari apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama customer. Yang implikasinya adalah kita mempunyai sedikit lagi dengan inovasi. Karena kita hanya believe di perang harga. Maka dari itu, kita dari PT Hadir Mengharumkan Nusantara, Humans, kita mau banget untuk reinvent the way body care works dengan caranya Humans. So, I'm proudly announcing our third brand, our sister brand, that will be launched in 2022. Body of Humans. With our first product with this brand adalah all over body deodorizer dan juga fragrance primer. Kenapa? Karena kita lihat kalau produk di market, the more we're getting in deodorant itu hanya dipakai di area tertentu. Padahal
kita as a humans, kita sweating in so much in our body. And also sebagai brand dengan core adalah fragrance, kita ingin sekali bagaimana kalau hanya body deodorant itu nggak tabrakan gitu sama apa yang kita pakai. So idenya adalah kita mau bikin fragrance primer. This is the first in Indonesia. So aku belum bisa kasih produknya di sini karena masih ongoing on development. So basically seperti apa sih produk dari kita? Kita desain untuk cancel out the malodors in body, so we can use it all over our bodies. While sebagai fragrance primer, dia smells like your skin but better. And we are gonna launch it in February 2020. Dari aku mungkin singkat segitu. Aku akan relay ke founder selanjutnya, Amron. So untuk closing, so this is like kinda our inside jokes in our company. So when you're using Body of Humans with our product, we call it Boderizer. You can say that this is the time to leave your ex behind. Sorry, ex maksudnya ex mantan. So yeah, this is a wrap. So that for me, thank you everyone. Next aku akan relay ke Jihan dan juga ke Amron. Thank you. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Karina. Sudah terjawab ya Jihan ya, satu plan yang akan kita lakukan di tahun 2022, yaitu kita akan segera launching Body of Humans. Betul. Kalau misalnya di Humans nih, Fis, kita tuh sebenarnya tadi kan yang Karina 1 udah ngomongin tentang produk. Oh, ada Karina 1 nih ya? Ada Karina 1. Oke. Ada Karina 1 lagi. Mungkin kalau teman-teman tim Humans di sini udah tahu. Mungkin kita samperin kali ya, kita Boleh. mau tanya-tanya sedikit aja. Kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Karin 1 lagi ya. Betul. Yang satu ini spesial karena kalau misalnya teman-teman pakai parfumnya Humans atau Home of Humans, yang ngeracik parfumnya nih ya Mbak 1 ini. Yaitu Karina Mandala. Halo Kak. Halo, boleh berdiri Kak? Kita ngobrol sedikit aja nih. Oke Kak Karin, mungkin bisa diceritain selama join di Humans bagaimana nih experience-nya? Mungkin bisa cerita sedikit? Oke. Pertama kali ketemu Humans tuh sebenarnya tahun 2020 ya. 2020 Januari. Pertama-tama itu ketemu mereka datang terus enggak sih Rizky DM terus bilang kita ada project nih gitu. Cuman ya udah akhirnya kita kenalan terus kita mulai. Sebenarnya dari awal nggak tahu kenapa sama Humans tuh kayak langsung klop gitu. Langsung klik ya? Langsung klik gitu, nggak tahu kenapa. Mereka ngomong-ngomong apa, terus aku ada coba-coba bikin, terus nggak tahu kenapa bisa langsung klik banget gitu. Jadi ya udah sampai sekarang kerja sama terus gitu. Oke, kalau yang itu berarti awal ketemunya udah terjawab. Yang kedua sebenarnya aku mau tanya, tapi ini mungkin spill sedikit aja karena masih rahasia. Jadi kan Kak Karina ini yang aku tahu dan tim Humans tahu, salah satu perfumer yang bikin ramuan produk yang mau kita launching secara secret hari ini. Boleh nggak sih Kak kayak sebenarnya spill dikit aja what to expect dari produk yang kita mau launching ini? Apa sih yang beda? Tapi di spill dikit aja Kak karena masih rahasia sekarang. Apa ya? Semuanya beda deh. Kalau kata suami aku, ini sesuatu yang nggak pernah dicium sebelumnya. Gitu. Oke, boleh tepuk tangannya. Terima kasih banyak Kak Karina. Terima kasih banyak Enjoy Kak the Karina. show. Enjoy the show. Kalau Oke, gitu, kita langsung masuk ke reveal berikutnya nih Jihan. betul. Kalau tadi kan kita sudah terjawab itu satu pertanyaan di tahun 2022 kita akan mengeluarkan Body of Humans. Betul. Tapi sebelumnya, aku mau turut menyambut juga mewakili tim Humans ada Ibu Feti selaku Direktur Utama Sarina yang baru hadir. Terima kasih Ibu sudah hadir. Selamat bergabung. Kalau gitu kali ini kita langsung lanjut kali ya ke second speaker kita. Jadi tadi kalau misalnya teman-teman tamu undangan udah lihat, ini Bapak ini yang setelah ini akan presentasi.
Tadi kalau misalnya ngomongin humans, kita tuh nama PT-nya PT Hadir Mengharumkan Nusantara. Dan sekarang, this guy gonna explain what is the big step that we're going to do in order to accomplish that vision. Please welcome Amron Naibaho. Halo. Sebenarnya berdiri di sini nih agak emosional karena ada Pak Brian di sini. Dia dulu dekan aku dia sekarang dekan di Fakultas Teknologi Industri, tapi dulu aku ingat dia sebagai kepala jurusan di ITB. Dan dia yang paling banyak bantu. Mungkin Pak Brian nggak terlalu ingat, tapi dulu kalau butuh beasiswa nyari Pak Brian gitu. Dan sebagai orang yang tidak sanggup di saat itu, Pak Brian seperti malaikat lah, memberikan jalan untuk di saat itu. Thank you so much Pak Brian. Aku di sini sebagai Chief Operational Officer dari Humans, dan aku masih ingat di awal aku masih jadi orang yang print alamat, packing, panggil ekspedisi dan ngirim-ngirim. Jadi agak overwhelmed juga sih melihat Humans tuh udah 40-an orang, kita udah jualan ratusan ribu produk. So sedikit overwhelmed. Jadi forgive me kalau aku bakal jadi agak emosional di saat ini. Oke, seperti aku ceritain tadi tuh, aku tuh bukan dari kalangan yang cukup. Demikian juga teman aku, Rizky. Kita dulu di ITB, kita ngambil kosan paling murah. Kita dulu masih ingat itu dekat kebun binatang. Kita masih suka dibangunin nama Raungan Singa dulu. Karena dekat banget ke kebun binatang gitu. Dan mungkin karena itu makanya harganya murah. Dan salah satu hal yang kita ingat dulu ya, apapun kita sharing bareng. Alat mandi kita sharing bareng, parfum kita sharing bareng gitu. Dan itu juga yang menjadi motivasi kita di sini. Karena Humans itu first and foremost itu di NPB. Digital Native Vertical Brand. Kita digital dan kita vertikal. Apa yang dimaksud dengan digital? Kita berinteraksi dan bertransaksi dengan customer kita itu secara digital, melalui sosial media, melalui marketplace. Dan apa yang dimaksud dengan vertikal? Kita sebagai brand, tanpa menggunakan middleman, langsung berinteraksi dengan customer kita, langsung bertransaksi dengan customer kita. Kenapa prinsip ini yang kita pakai? Karena tadi kita nggak punya duit. Kalau kita mau menggunakan pihak distributor, kita harus punya MOQ tinggi. Kalau kita pengen menggunakan KOL, selebriti untuk mengkomunikasikan produk kita butuh kapital yang tinggi. Nah, dan kita percaya juga approach di NPB adalah the future. Di kedepannya itu brand yang bisa digital native dan bisa langsung vertically ngobrol dengan customer, itulah brand yang bakal survive. Dan to give you an idea, karena kita menggunakan prinsip ini, kita investasinya nggak lebih dari 10 juta. Kita nggak pernah investasi lebih dari itu lagi. Tapi kita sadar, kita memang bisa dibilang sudah hatam di NPB prinsip ini. Bahkan 3 bulan lalu, jadi ada satu platform namanya kompas.co.id. Mereka ini sistemnya mengkombinasikan semua penjualan di marketplace secara online dan melakukan ranking mana yang paling tinggi penjualannya. 3 bulan lalu kita peringkat 5 se-Indonesia. Pertama kali brand lokal Indonesia Fine Fragrance bisa masuk top 10. 2 bulan lalu peringkat 4. Nah, bulan lalu kira-kira peringkat berapa? Kok tahu sih? So, believe it or not, aku yang masih umur 20-an ini, Rizky yang masih umur 20-an, Karen yang masih umur 20-an, create something that can be the biggest in the online industry right now in Indonesia. Believe it or not, gitu. Dan kita dari latar belakang yang nggak privilege, kita nggak menggunakan bakar-bakar duit banyak, but we can actually do it. Jadi pertanyaan sekarang udah peringkat 1. What's more? What's next? Kira-kira ngapain lagi nih Humans? Udah peringkat 1 nih, apa sih yang mau dikalahkan lagi? Di sini aku mau ngomongkan, we are going offline. Jadi, aku pengen konfirmasi ke teman-teman, sebenarnya udah banyak yang nanya, customer juga udah pada minta, karena kita sadar juga, kita emang udah bisa di NPB, kita udah bisa berkembang dengan di NPB, tapi ada experience yang nggak bakal bisa kita komunikasikan hanya dengan melalui online. Karena ya jujur,
kita nggak bisa mencium wangi parfum toh dari layar HP kalian kan. Ada beberapa experience memang nggak bisa kita ini. Tapi pertanyaannya, sekarang itu bangun offline store tuh gampang loh. Semua brand, bahkan retail banyak bikin offline store. Tapi karena makin gampang, makin banyak yang suram, makin banyak yang tidak survive gitu. Karena ketika makin banyak pemain, makin banyak jadi makin susah untuk stand out. Dan itu kelihatan banyak brand-brand yang langsung ujuk-ujuk coba bikin offline stores, bahkan bikin banyak retail store, tapi gagal. Bahkan 1 bulan lalu yang salah satu paling besar di Indonesia tutup, bangkrut selamanya. Karena mereka nggak bisa, mereka fully invested di offline dan nggak bisa main di online. Gitu. Kita nggak pengen seperti itu. Kita harus stand out. Humans tuh harus selalu interesting gitu. Sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa menjadi interesting? Terus setelah bertanya-tanya lama tentang bagaimana menjadi interesting, kita menemukan dokumen ini. Dokumen ini menceritakan Presiden Soekarno tahun 60 pergi ke Bulgaria. Apa yang dilakukan Pak Soekarno di sana? Ya, jalan-jalan sih. Dan ternyata ternyata Soekarno, our founding father, sadar kalau Indonesia itu punya banyak resource, punya banyak potensi untuk menjadi pemain besar di industri wewangian. Makanya dia datang ke Bulgaria, karena saat itu Bulgaria itu menjadi salah satu pusat industri wewangian. Pak Soekarno tuh pengen Bulgaria itu mengajarkan kita untuk bagaimana mengembangkan industri Indonesia. Dan ternyata Bulgaria memang datang ke Indonesia. Mereka bangun pabrik di Solo. So, kesimpulan kita itu ternyata menguasai industri itu udah jadi mimpi dari berdekade-dekade lalu. Bahkan dari awal pandang pada itu bermimpi untuk bisa menguasai industri ini. Tapi apakah kita udah menguasai industri ini? Menurut teman-teman kira-kira gimana? Belum ya? Jawabannya sih belum, tapi in a way we actually do. In a way, tapi 90% supply, global supply untuk minyak patchouli itu datang dari Indonesia loh. To give you an idea, kalau kamu beli 5 parfum brand terkenal, 60% kemungkinan itu menggunakan minyak patchouli. Can you imagine? 90% supply minyak patchouli itu datang dari Indonesia. Tapi it stops there gitu. Kalau kita bayangin supply chain-nya dari bahan baku, processing, terus fragrance house sampai ke brand, kita berhenti di raw materialnya doang. Kesininya kita nggak ada ngapa-ngapain sama sekali. Kita hilang. Gitu. So, mengetahui hal itu kita jadi sadar, sebenarnya kita punya 2 objektif. Selain pengen menjadi interesting di offline, kita juga pengen tuh apa yang bakal kita lakukan ini bakal memajukan industri wewangian di Indonesia. So, how do we do it? Di sini, aku secara mewakili teman-teman dari Humans, secara resmi mengumumkan Humans of Indonesia. Nah, Humans of Indonesia yang bakal menjadi brand dari retail store kita. Apa itu konsepnya sih? Humans of Indonesia. Pertama, specific place. Orang brand ataupun industri seringkali bikin offline store terkonsentrasi di satu kota besar, misalnya Jakarta. Jakarta mereka punya 100, di tempat lain nggak punya apa-apa sama sekali. Nah, we don't want that. Kita pengen kita berada di tempat yang culturally dan economically significant. Jadi nggak hanya berada di tempat yang ekonominya bagus, tapi punya signifikansi di kulturnya. Langsung kebayang tuh tempat seperti apa? Jakarta pasti masuk, Bandung pasti masuk, Bali pasti masuk, Bajo pasti masuk. Terus kedua, specific experience. Kadang tuh brand-brand ataupun industri bikin store desainnya sama dari Sabang sampai Merauke. Dan itu adalah approach yang masuk akal karena itu murah dan gampang dimengerti orang pastinya. Tapi we don't want that. Kita pengen setiap store kita itu punya desain yang unik, merepresentasikan tempat yang ditempati. Kalau kita desainnya tempatnya di Bali, desainnya bakal mengikuti Bali. Kita di Jakarta, kita desainnya bakal di Jakarta. Dan yang paling menarik juga spesifik produk. Jadi tiap tempat itu bakal memiliki produk-produk yang eksklusif dijual di tempat itu dan tidak akan ditemukan tempat lain. Karena ini tadi poin kedua dari objektif kita. Kita pengen memajukan industri wewangian kita. Nah, setiap tempat di Indonesia
terutama seperti Bali atau Bajo atau Samosir bahkan tuh punya uangan yang khusus, punya bahkan raw materials yang khusus. Dan kita pengen itu terrepresentasikan di produk kita yang bakal dijual di tempat itu. Sehingga orang-orang tuh tahu kalau tempat ini terkenal dengan wangi A, tempat B terkenal dengan wangi B, dan orang-orang sekitar situ juga bakal teredukasi. Dan kita bakal sangat membuka opportunity untuk menggunakan vendor-vendor lokal. Harapannya, industri wangi itu bukan industri yang niche lagi di Indonesia. Orang-orang tuh nggak perlu harus masuk di industri parfum baru tahu kalau apa sih yang dimaksud dengan industri parfum itu sendiri. Dan di sini juga aku mau ngumumin di Q2 tahun depan kita bakal ada di Bali. So di sini tentunya seperti yang aku bilang tadi, tempatnya bakal spesifik desain di Bali, produknya bakal ada di Bali, dan salah satu ultimate tujuan utama itu adalah kita pengen create wangi Bali. Jadi ketika orang ingat Bali, tidak hanya ingat pantainya, tidak hanya ingat hutan-hutan yang cantiknya, tapi juga ingat wanginya. Ketika orang rindu Bali, tidak hanya melihat foto, tidak hanya melihat video, tapi mencium wangi yang akan kita berikan. So, dan di Q4 tahun depan, kita bakal buka store lagi. Aku belum bisa reveal, detailnya bakal kita reveal berikutnya, tapi kita bakal terbuka dengan cooperation. Jadi kalau dari teman-teman atau dari partner-partner lain, kira-kira ada ide, let's talk, karena kita butuh bantuan teman-teman untuk memajukan industri ini. Karena Soekarno boleh sudah tiada, tapi aku berharap mimpinya nggak boleh berhenti di sini. Thank you. Oke, terima kasih. Oke, Jihan. Mendengar cerita dari Kak Amron, saya jadi nggak ragu nih buat bilang saya bangga sama Humans. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Oke, hari ini tidak lupa kita juga sudah kehadiran salah satu orang yang berperan penting dari sejak awal Humans berdiri. Mari kita sapa Bunda Tati. Selamat siang. Ada Mungkin di mana kita Bunda Tati? langsung samperin aja orangnya. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya seseorang yang kalau datang ke kantor Humans tuh kita semua rame, langsung kayak Bunda, langsung peluk-peluk. Boleh ya kita ngobrol dikit Bunda? Boleh langsung berdiri Bunda Tati. Oke. Selamat siang Bunda. Selamat siang. Aduh, terima kasih. Jadi kaget. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Selamat untuk Amron, Rizky, dan Karin. Ini bagi saya adalah momen yang mengharukan. Ada Adra juga di sini, nanti cerita mereka biar saja yang cerita. Tapi saya ingat betul 30 Juni 2019 itu Karin dan Rizky datang ke rumah dengan membawa starter pack seperti yang tadi di awal dibawa. Jadi mereka bawa starter pack yang isinya alpha, beta, dan delta. Terus dia bilang, Bunda, kami akan launching ini, gitu. Bayangkan, 30 Juni 2019 baru akan memulai gitu. Lalu di malam itu Rizky cerita dengan penuh semangat bagaimana sebenarnya industri fragrance itu bekerja, apa yang ingin dia lakukan. Saya begitu terkesima. Tapi kemudian Februari 2020 pandemi datang. Kita sempat agak shock ya, agak kaget. Dan yang membanggakan dari mereka bertiga adalah ketika orang lain kesulitan dengan situasi yang menghadang, kita lihat apa yang dilakukan Human selama 2020-2021. Kasih tepuk tangan dong. Saya adalah ibu yang sangat-sangat bangga. Kalau memungkinkan, begitu ya, kalau memungkinkan, ini 3 anak masuk kakak saya. Oke, sekali lagi selamat. Saya siang ini adalah ibu yang sangat bangga dan semoga apa yang mereka cita-citakan dibukakan jalan menuju kebaikan dan kegemilangan yang lebih besar. Amin. Terima kasih. Selamat sekali lagi anak-anak. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Oke, tadi kalau kita udah spill ada satu secret pertama udah keluar. Secret kedua tadi Kak Amron juga udah selesai Juga keluar. sudah keluar. Berarti sisa apa nih, Fis? Kita akan langsung masuk ke main event yang akan langsung disampaikan oleh Rizky Arif Dwi selaku Chief Executive Officer. Tapi sebelumnya, tahan dulu, kita akan bersama-sama menyaksikan special video dari Humans. Boleh tepuk tangannya?
Oke, mari kita sambut Chief Executive Officer kita, Rizky Arif Dwi. Tapi sebelumnya, aku mau kembali mengingatkan lagi untuk teman-teman, baik yang di studio ini dan studio sana, untuk apa yang akan disampaikan oleh Kak Rizky ini sangat masih rahasia bentuknya. Betul. Jadi kalau didokumentasiin boleh, tapi jangan di-upload dulu. Oke, kalau gitu langsung Kak Rizky silahkan. Halo. um, 83 triliun teman-teman. Itu data yang kita hitung. Dimana setiap tahun kita nggak ngapa-ngapain, kita hilang 83 triliun. Cuma dari parfum aja. Cuma dari parfum aja. Kita punya hipotesis. Ngelihat datanya, selama 2 tahun ini humans ada, nggak bisa dipungkiri sebenarnya awalnya kita punya idea hanya untuk menyelesaikan masalah orang-orang Indonesia butuh parfum yang affordable. Udah itu aja. Tapi semakin kita dalam, semakin kita menyelam ke dalam industrinya, kita ngelihat banyak hal-hal yang fuck up di industri ini. Salah satunya adalah tadi, kita punya 90% dari global supply dan gak ada satupun jadi end products di parfum. Dan ini membuat kita kehilangan hampir 83 triliun setiap tahunnya. Kita percaya di human sekarang bahwa we desperately need a global respected Indonesian perfume brand. Kita nggak bisa cuma ada di Indonesia aja, kita nggak bisa cuma satisfy market kita aja. Dan dari awal kita bilang bahwa ketika humans udah berhasil untuk bisa dapetin hati teman-teman di Indonesia, kita percaya orang-orang di luar sana juga pasti akan suka dengan produk kita. Tadi Amron dan Karin, partner di Humans, partner gue di Humans, udah cerita tentang ide apa aja yang akan kita lakukan di tahun depan. Kali ini ide bukan cuma ide, ini udah dalam bentuk produk. Ada 2 hal yang udah kita prepare. Kita ngomong gimana caranya kita bisa punya globally respected Indonesian perfume brand. Sementara kita di Indonesia aja mungkin kalau misalkan ditanya orang luar ditanya tentang Indonesia masih banyak yang nggak tahu Indonesia itu apa. Gimana bisa punya sebuah brand parfum yang bisa di-respect oleh audience global gitu. Ada 2 hal yang selama 2 tahun ini udah kita prepare. Kalau kita ngomongin apa aja yang udah kita siapin. Yang pertama, kita siapin produk. It's a bullshit kalau kita ngomong kita bisa nguasain market di luar sana cuma dari marketing aja. Walaupun gue orang yang basicnya adalah di marketing, tapi kita tahu kita nggak akan bisa ngeluarin taring kita nggak akan bisa unjuk gigi kalau kita nggak punya produk yang emang bisa competing. Part 1, aku akan cerita tentang produk. Setelah 2 tahun kita pelajarin, kita menemukan sebuah hal yang menarik buat kita. Kalau kita ngomongin produk parfum, ternyata faktanya selama 100 tahun terakhir, literally 100 tahun terakhir, there has been no revolutionary products untuk perfume. 100 tahun terakhir, 1921. Kenapa 1921? Kita akan get back to the history for it a little bit. Ini adalah sebuah spektrum waktu. The spectrum of scent kita sebutnya. Sebelum 1921, dulu di tahun sebelum 1920, itu semua fragrance itu berasal dari material natural aja. Jadi ekstraksi essential oils untuk bunga, essential oils untuk kayu, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Spektrumnya kecil. Sifatnya sangat alergenik karena basically dia natural, jadi kita nggak bisa kontrol dengan baik. Difficult to standardize karena bisa jadi tumbuhan ini dipengaruhi oleh musim. Kalau musimnya hujan bisa jadi rusak, kalau musimnya lagi kemarau bisa jadi ada yang tidak baik hasilnya, dan lain sebagainya. Varietasnya sangat terbatas, karena balik lagi semuanya berasal dari bahan natural. Nggak bisa ada yang dibuat atau diciptakan dari lab pada saat 1920. Dan dia sangat mahal. Kenapa? Karena, well, natural. Rose aja pada contohnya misalkan, untuk menghasilkan sekitar 5 gram rose, itu butuh sekitar 1.000 ton dari rose petals.
Sehingga harganya bisa jadi sangat-sangat mahal dan gak available buat banyak orang. 1921 datang, Chanel Number 5 datang dan merevolutionary industri parfum pada saat itu. Dia menghadirkan Chanel Number 5 yang sampai sekarang masih jadi top 5 di bestseller parfum dunia. Pada saat itu dia menghadirkan sesuatu dengan campuran natural dan sintetik. Chanel Number 5 menggunakan material sintetik pertamanya. Apa yang di-offer oleh revolusi ini? Sebuah konsistensi. Karena sintetik bisa diatur dengan mudah. Sangat scalable juga di manufacturing prosesnya. Lebih diverse. Wangi yang sebelumnya nggak bisa dicium, bisa dikeluarkan oleh sintetik. Much less expensive, tentu saja karena bisa di-scale dengan sangat mudah di manufacture. Lalu, ngelihat fakta ini, selama 2 tahun, kita mencoba untuk cari apa yang bisa kita revolutionize di industri parfum di Indonesia. Indonesia tapi di dunia. Untungnya kita punya sejarah membuat parfum yang paling susah sebelum parfum yang ini, yaitu dengan Mas Christian Sugiono. Halo Mas. Ada cerita di mana 145 kali kita mencoba dan hasilnya masih juga nggak stable, hasilnya masih juga nggak balance, hasilnya keruh gitu. Padahal kita udah dapat wangi yang kita mau, tapi nggak bisa karena hasilnya nggak balance. Lalu kita sadar ternyata ada spektrum lain di luar dari natural plus synthetic. Ini adalah sebuah spektrum yang kita sebut dengan the impossible scent. Apa yang kita offer dari sini adalah infinite possibilities. Gak ada lagi yang namanya parfum yang keruh, gak ada lagi namanya parfum yang gak balance, dan lain sebagainya. We can create all the scents that we want. Dan ultimately, hari ini, kita sudah mendaftarkan patennya. So, thank you. Udah siap? Udah siap? Jawab dong. Udah siap belum? Menguasai parfum, industri parfum di dunia sounds impossible. That's why today we're going to bring you the impossible. Saya dengan bangga mewakili tim Humans mempersembahkan parfum terbaru dari Humans, Manusia Harum. A legend, the potion of sacred fragrances and immiscible substances. The destiny of a human being destined to become a fragrant human who will unite this sacred elixir into a great energy. She was drawn to another world to find the ingredients of that sacred substance and will try to fuse them. With her fated power, she managed to grab every single substance of the potion and fuse it together. But the energy is too big, made her almost lose control. But she finally found a way to fuse the substance with the potion. By sealing it in Umbar Chakra. Dua tahun prosesnya, pembuatan yang tadi teman-teman lihat, it's been a very emotional journey buat kita. Tapi kita tahu nggak bisa, sama kayak yang Amron bilang tadi, kita nggak bisa cium parfum dari video. That's why hari ini, kita mau hadirkan demonstrasi tentang gimana Ambar Janma bisa di-experience oleh teman-teman yang ada di sini sekarang.
Silakan teman-teman panitia untuk dibantu proses berikutnya.
Terima kasih teman-teman. Semoga kecium ya. Kecium? Oke. Sorry. Itu ketinggalan clicker. Thank you. Di tahun 2021 ini Humans mempersembahkan Manusia Harum. Ini produknya. Ini adalah satu-satunya di dunia yang kita patenkan dengan teknologi Impossible Sand. 2 bulan lalu saya ketemu dengan salah satu orang namanya Andovida Lopez. Kita saatnya sebenarnya waktu itu udah mau launching. Tapi di situ dia bilang, Ki, jangan sampai gue lihat lo launching produk ini tanpa lo patenin desainnya, tanpa lo patenin teknologinya. Gue nggak pengen ini produk lahirnya di Indonesia, tapi ends up nanti di luar sana. So kita patenin teknologi ini supaya nggak ada satu brand pun di dunia yang bisa bikin ini selain Humans di Indonesia, teman-teman. Oke, itu adalah produk dari kita. Sebuah parfum yang teman-teman harus combine dua-duanya baru dapat wangi aslinya. Kita juga berpartnership dengan teman-teman dari MAN Indonesia. Terima kasih buat Karina yang tadi udah kita undang untuk interview. It has been an awesome journey. Semoga kita dari Humans, we do the product is justice. Kita menggunakan patchouli dari Gayo Plantation di Aceh, sustainable resource pastinya, dan patchouli yang kita bilang tadi 90% dari Indonesia. Kita udah bahas tentang produknya, itu adalah part 1, tapi nggak ada gunanya kalau kita nggak punya strategi yang matang. Apa itu strateginya? I should thank to Adra yang hari ini juga datang, karena di peluncuran Humans Ambar Janma ini, kita bersama dengan Adra World, kita akan menyerang langsung to the heart of the industry-nya. Ada yang tahu di mana? Tadi spoiler ya? Tadi kendala teknis terus kena spoiler. Ya, betul. Jadi, di bulan Maret 2022, Humans is going to be the first Indonesian perfume brand who will launch its product in Paris Fashion Week. Kita akan melaunch Ambar Janma ini di Paris Fashion Week berkolaborasi dengan Adra World, seorang desainer muda yang teman kita juga, teman sahabat kita dari lama, anak bunda. Adra mungkin boleh berdiri untuk disorot. Pesan buat Adra, journey-nya baru dimulai. Jadi 2 tahun ini apa yang kita lakukan hanya persiapan. Waktu-waktu berikutnya akan matters. Apa aja important timeline yang harus aku sampaikan pada hari ini? Pertama, Ambar Janma ini, Manusia Harum ini, kita merasa bahwa gak ada gunanya ketika kita cuma launch ini di Paris, dan kita ngerasa terlalu naif untuk kita berharap ketika kita launch produk ini di Paris, orang-orang akan datang ke sana dan ngebeli produk kita. Jadi instead of kita ngejual aja produk kita akan ngebawa up to 2000 pieces ke Paris. Dan kita akan literally mengharumkan Paris di sana. Kita akan memberikan ke teman-teman media yang ada di Paris, teman-teman artis yang ada di Paris, influencer, selebritis, orang-orang yang penting yang ada di sana, untuk mengenalkan ada satu negara namanya Indonesia, yang kalau misalnya kita shut down patchouli oil ke mereka nggak punya industri parfum sama sekali, teman-teman. Jadi di bulan Maret 2022 kita akan ada The Paris Giveaway. That's why hari ini sebenarnya it's not only kita pamer, kita show off apa aja yang mau kita lakukan. This is actually call for help. Karena balik lagi kita nggak akan bisa dapetin semua yang kita mimpikan itu kalau misalkan nggak dengan kolaborasi bersama dengan teman-teman yang ada di sini sekarang. Lalu yang kedua,
kita akan melaunch ini di Indonesia. Karena kita nggak pengen kita publikasi besar di sana, tapi kita nggak punya produknya di sini. Sehingga kita akan merilis ini duluan di Indonesia di tanggal 15 Desember sampai 3 Januari 2021. Itu adalah Indonesian Launch Pre-Order, di mana teman-teman nanti mungkin akan mendapatkan informasinya melalui sosial media Humans. Teman-teman udah bisa mulai pre-order Ambar Janma ini di sana. Tapi sebenarnya teman-teman yang datang ke sini akan dapat satu akses untuk bisa membeli Ambar Janma di hari ini juga. Tepuk tangan dulu dong. Lalu berapa sih harga yang kita tawarkan? Ada yang mau take guess kira-kira harganya berapa? Berapa? Naik berapa? 3 juta. 3 juta 1, 3 juta 2. Harga yang kita offer untuk Ambar Janma itu adalah 2.500.000. Mahal ya? Mahal nggak? Tapi tenang, karena itu international price. Kita udah survei dan kita ngerasa kalau misalnya kita jual Ambar Janma seharga kita jual di Indonesia sekarang, mereka akan kira ini air mineral nanti. Jadi kita membuat harganya khusus untuk di Indonesia Rp495.000. Masuk akal ya? Apa sih tujuan kita? Objektif kita pertama yang pasti, ketika kita bawa produk ini ke Paris, pasti logistiknya lebih mahal. Jadi kita jual harganya harus lebih mahal, teman-teman. Terus yang kedua, kita pengen one day ketika produk ini bisa kita bawa berprestasi di luar sana. Gak lagi kita yang harus datang ke Paris, gak lagi kita yang harus datang ke Singapura untuk beli barang-barang branded dengan harga yang lebih murah. Kita yang paksa mereka untuk datang ke Indonesia untuk beli produk Indonesia di sini. Akhir kata, I'm out of words. Terima kasih udah mendukung Humans ada di sini sampai sekarang. Ini adalah sebuah activity yang kita nggak ngerasa ini sebenarnya profitable karena ini kita bilang secret launch juga. Ini adalah sebuah perayaan atas bantuan teman-teman selama ini yang ada di sini untuk ngebantu kita sampai di sini. Dan ini adalah sebuah ajakan untuk kita yang mau ngebantu industri parfum di Indonesia bisa lebih berkembang lagi. We need to work together with you guys. Kita nggak bisa sendirian. Dan dari gue, sekian. Selamat menikmati perjalanan-perjalanan Humans berikutnya dan terima kasih sudah hadir di sini. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky. Oke, saya mau mengingatkan kembali bahwa acara kita pada siang hari ini merupakan secret. Jadi acara hari ini spesial untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi yang tadi sudah mendokumentasikan, mohon di hold dulu sampai nanti kita akan langsung launching di tanggal 15 Desember. Oke, Jihan. Oke, tadi kalau misalnya udah ngomongin tentang produknya kayak gimana sih, terus mungkin kalau misalnya teman-teman tamu undangan di sini udah cium juga wanginya seperti apa, sebenarnya itu udah inti dari acara kita hari ini. Yang sisa pertanyaannya adalah, terus apa yang bisa dilakukan setelah event ini? Untuk khusus tamu undangan di sini, teman-teman bisa pre-order duluan. Tadi kalau sempat dijelasin, bisa untuk dipakai teman-teman sendiri atau bisa juga untuk disumbangkan ke Paris giveaway kita, untuk kita bantu mengharumkan Paris. Aku akan jelasin gimana sih caranya biar teman-teman bisa pre-order. Nah, teman-teman tamu undangan khususnya baik yang di studio sini dan studio sebelah, teman-teman pas datang pasti ada LO-nya masing-masing. Setelah acara ini berakhir, para LO akan mengarahkan teman-teman untuk ke depan, ke meja registrasi. Tapi sebelum teman-teman keluar, kalau misalnya mau pakai Ambar Janma, ada tim kita yang standby di sini untuk semprotin Ambar Janma. Langsung cobain Ambar Janma. Langsung cobain. Jadi bisa langsung keliling mall, bisa pulang pakai parfum kita. Terus nanti di depan di meja registrasi, teman-teman bisa scan QR code yang akan mengarahkan langsung ke link pemesanannya. Dan juga akan ada tim kita yang bantu nge-input. Misal ada siapa, misalnya Bunda Tati beli 10 pieces, misal 2-nya mau dipakai sendiri, 8-nya mau disumbangkan untuk Paris giveaway, bisa. Nanti teman-teman kita yang di sana akan ngebantu untuk ngedata. Dan yang terakhir, yang paling penting justru ya Jihan ya. Betul, apa tuh? Langsung kita reveal aja. Kita akan menyediakan 2 tiket spesial ke Paris. Untuk, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Untuk teman-teman, jadi nanti kalau misalnya udah order, akan dikasih seperti undian gitu. Betul. Nah nanti 2 orang akan terpilih untuk ikut bareng kita ke Paris. Terbang langsung ke Paris. Betul. Bersama Human. Kalau gitu sebenarnya karena acaranya udah selesai,
Saya Rafis. Saya Jihan. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Di depan, di depan. Good.